Kami LG sekami LGL. Oke. Ya. LG sekami LG Katedral Ruteng Tanah Congkasai Katedral Baru Genda Mai anu mai nana mai masuk sekami. Yes. Oke, silakan duduk. Selamat sore Romo. Selamat sore. Selamat sore Kakak Suster. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Terima kasih. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa dikumpulkan kembali di tempat ini guna untuk melanjutkan aktivitas kita pada sore hari ini. Di tahun ini kita juga sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional dengan temanya ialah Allah sumber kasih dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah melewati masa-masa yang penuh tantangan, saat ini masyarakat dunia sedang berupaya untuk bangkit dari keterpurukan, kepedihan, dan krisis akibat pandemi COVID-19. Banyak yang berhasil bangkit, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang kemudian berhadapan dengan kenyataan pahit dan bahkan kehilangan harapan hidup. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami subtema Kasih Allah Menyelamatkan. Kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah dicurahkan oleh Allah hingga saat ini. Betapapun beratnya tantangan hidup kita, Allah sendiri berjanji melalui Nabi Yoel bahwa Ia tidak akan tinggal diam. Sebaliknya, Ia akan memberikan apa yang dibutuhkan umat-Nya dan memulihkan hidup kita. Saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami sebuah teks singkat dari kitab Nabi Yoel, yakni kitab Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Dalam teks ini, Nabi Yoel meyakinkan dan menghibur umat Allah dengan menegaskan janji Tuhan bahwa tanah air mereka akan kembali seperti semula dan keadaan mereka akan dipulihkan. Istilah memulihkan memiliki arti mengganti rugi.
sebagaimana dapat kita temukan dalam kitab Keluaran bab 22 ayat 1. Kehancuran umat akibat invasi tentara Babel dianggap sebagai kerugian. Kerugian inilah yang diganti oleh Allah. Kehancuran inilah yang akan dipulihkan oleh Allah. Allah memulihkan keadaan umatnya untuk menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Marilah kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, rahmat dan kemurahan-Mu adalah bukti kesetiaan-Mu kepada kami. Semoga kami senantiasa mampu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas rahmat kehidupan dari-Mu, dan pulihkanlah kami dari segala luka dan terpurukan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk pada bacaan suci pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama. Baik adik-adik, jadi kita akan memasuki bacaan suci pada hari ini. Di sini kakak mau minta perwakilan dari adik-adik yang bersedia untuk membacakan bacaan suci kita pada hari ini. Yang bersedia, coba angkat tangan. Oke, kakak Uno dan kakak Yuta. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan akan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi,
untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi adik-adik dan kakak-kakak, dari bacaan suci di atas, sekarang mari kita bersama-sama bermain tanya jawab. Adik-adik sebentar diminta untuk menjawab pertanyaan yang akan kakak tanyakan ya. Setuju? Setuju. Oke. Baik, sebelum masuk pada pertanyaan pertama, mari kita bersama-sama melakukan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat kami. Hu-ha. 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 Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa alasan Nabi Yoel mengajak umat Israel bersuka cita? Yang bisa jawab, ya Kakak Uno. Sebab Tuhan telah menurunkan bagi umat Israel hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jawabannya itu benar ya. Langsung pada pertanyaan kedua. Apa dasarnya umat Israel diajak oleh Nabi Yoel untuk memiliki harapan di tengah kesulitan dan persoalan hidup mereka? Yang bisa jawab? Ya, Kakak Sakila. Agar tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Oke, terima kasih. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Jawaban yang tepat sekali. Pertanyaan ketiga. Apa janji Allah kepada umat Israel ketika mereka berada dalam situasi sulit dan susah karena serbuan tentara Babel? Ayo yang bisa jawab, angkat tangan. Ya, Kakak Uno. Allah akan memulihkan kepada umat Israel tahun-tahun yang buruk bagi mereka, dan umat Israel tidak akan mendapat malu lagi. Oke, jawabannya benar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masuk pada pertanyaan keempat. Apa tujuan Allah memulihkan keadaan umat Israel? Ayo yang sebelah sini. Ya, Kakak Santus. Supaya seluruh umat Israel tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Ya, Kakak Uno. Agar umat Israel menjadi kenyang dan memuji-muji nama Tuhan. Oke. Terima kasih atas jawaban yang telah dijawab oleh adik-adik, dan semua jawaban itu benar sekali. Mari kita memberikan tepuk terima kasih satu kali lagi untuk kita yang sudah menjawab. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Baik, saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, terima kasih telah berusaha memahami teks dari kitab Nabi Yoel serta membagikan pengertiannya masing-masing. Jadi, dalam kitab Yoel ini terdapat beberapa poin penting, di antaranya yang pertama, nubuat Yoel dalam bab 2 ayat 23 sampai 27 dibuka dengan ajakan untuk bersuka cita. Alasannya adalah kehadiran Tuhan sendiri. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Tuhan hadir dan telah melakukan sesuatu demi kepentingan umatnya. Tuhan juga akan menyelamatkan mereka. Keselamatan dipahami sebagai pemulihan.
Memulihkan dapat berarti mengganti rugi apa yang telah hilang atau rusak. Poin penting yang kedua, di tengah kesulitan, kita kadang menginginkan kehidupan yang lain. Akan tetapi, Nabi Yoel mengajak kita untuk bersyukur atas kehidupan yang sudah diperoleh sampai saat ini. Poin penting yang ketiga, Tuhan berjanji, "Aku akan memulihkan kepadamu," yang berarti bahwa Tuhan akan mengganti kerugian yang diderita umatnya. Nabi Yoel menggunakan serangan belalang untuk menggambarkan serangan pasukan musuh yang menyebabkan kehancuran Yerusalem dan penderitaan terhadap penduduknya. Poin penting yang keempat, melalui peristiwa pemulihan, Allah mengajak umatnya untuk mengetahui bahwa Ia ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Ia menyertai yang sedang dalam kesusahan. Bahkan, pemulihan tersebut dilakukan untuk menyatakan karakternya sebagai Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan memiliki belas kasihan kepada umatnya. Karena itulah mereka harus tahu dan sadar bahwa tidak ada Allah selain Dia. Hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah dan dipuji, bukan pemberiannya. Setelah kita mendengar beberapa poin penting di atas tadi, mari kita masuk dan kita mendengarkan beberapa pesan penting berikut yang akan dibawakan oleh Romo sendiri. Baik, kepada Romo saya persilakan. Sister dan anak-anak yang terkasih, selamat sore semua. Selamat sore Romo. Masih semangat? Lebih semangat. Oke, setiap orang pasti pernah mengalami situasi sulit atau menderita, misalnya sakit dan lain-lain. Pernah mengalami sakit? Pernah. Tetapi sebagai orang beriman pasti kita ini tidak pernah hidup dalam penderitaan sepanjang hari atau sepanjang hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Pengasih. Ia memulihkan kita dari setiap penderitaan atau kesulitan yang kita alami. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan, tetapi Tuhan yang Maha Pengasih itu memulihkan atau membebaskan mereka dari segala kesulitan atau penderitaan yang mereka alami. Mereka pun kemudian mengalami hidup dalam kelimpahan, hidup dalam situasi penuh berkat. Karena itu bacaan Injil bacaan suci yang baru saja kita dengar mengingatkan kita akan seruan ajakan dari Nabi Yoel supaya kita ini harus menjadi orang-orang yang penuh syukur dalam hidup ini. Saat ini bagi kita diajak sekurang-kurangnya untuk menjadi orang-orang yang pertama, menjadi orang yang penuh syukur. Hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, terutama untuk segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua adalah kita diajak supaya menjadi orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang terutama mereka yang berkesusahan atau mereka yang menderita, mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Nah, itu dua hal yang kiranya bisa kita hidupi dan kita maknai dalam hari-hari hidup kita di mana saja kita berada hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Semoga Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Amin. Amin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih kepada Romo. Baik, saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengar beberapa pesan penting dari Romo, mari kita masuk pada doa umat. Allah Bapa yang baik, bantulah kami agar kami bisa selalu bersyukur kepadamu setiap hari dan selama hidup kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, bantulah agar kami bisa peduli dengan sesama hidup, terutama yang menderita.
Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, ajarilah kami untuk dapat belajar dengan rajin dan selalu mengikuti perintah guru dan orang tua. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau Allah kami. Engkau senantiasa melimpahkan berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dampingilah kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin mengenal-Mu dengan sungguh dan tanpa ragu mengikuti kehendak-Mu. Semoga segala niat dan kehendak baik kami dapat terwujud demi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan lewat tangan Imam Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga rohmu. kita sekalian, seluruh niat baik kita senantiasa diberkati, diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.